wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Seperti yang telah kita janjikan bahwa hari ini kita akan adakan percakapan observasi supaya nanti saya akan bisa amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Namun sebelum saya melakukan supervisi kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, bagaimana siswa dapat menceritakan bagaimana proses pertumbuhan pada manusia. Kemudian berikutnya, saya akan mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Oh, berarti ada tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya nantinya pada saat proses pembelajaran. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bapak ingin capai? Baik, dalam pengembangan atau area tahapan dan pengembangan ini, dalam pengembangan ini saya menggunakan dua langkah, yaitu pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Dalam pengembangan pengetahuannya, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan bagaimana proses pertumbuhan pada manusia. Kemudian untuk tahapan pengembangan keterampilannya, siswa menggambar kerangka manusia. Artinya ada pengembangan yang akan Bapak terapkan, yaitu tentang ada dua ya Pak, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Terus bagaimana rancangan yang ingin Bapak terapkan di kelas nanti, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model ataupun metode pembelajarannya? Ya, untuk model pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran PBL. Kemudian metode pembelajaran yang diterapkan adalah diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Iya, baiklah Pak. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan saat pembelajaran di kelas? Untuk media pembelajaran yang digunakan, saya akan menggunakan media pembelajaran berupa buku materi, LKPD dan laptop. Oh iya, baiklah Pak. Kira-kira kapan Bapak akan lakukan pembelajaran tersebut? Nah, di hari apa, di kelas berapa, dan pada jam keberapa? Untuk pembelajaran tersebut saya akan melakukan nanti pada hari Selasa jam kedua di kelas 5. Baiklah Pak, berarti hari Selasa depan kita bertemu lagi ya Pak ya. Saya akan berkunjung di kelas Bapak dan setelah itu kita akan melakukan pasca observasi. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Ya, adapun yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang saya gunakan untuk pembelajaran nanti sehingga saya bisa menyediakannya lebih awal. Ya, baiklah Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya dan sampai ketemu di kegiatan observasi kelas nanti Pak ya, di hari Selasa depan Pak ya. Ya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ganteng, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya kita awali dulu kegiatan kita dengan semangat baru ya. Sekarang kita dulu akan bikin langsung kegiatan untuk semangat baru hari ini ya. Indonesia. Sekarang kita mulai kegiatan kita dengan menepuk semangat baru ya. Semangat ya. Siap.
Coba, bisa dimulai? Bisa. Untuk semangat. Baik, anak-anak. Sekarang kita langsung ke pembelajaran kita hari ini ya. Ya, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Nah, sebelum Pak Guru lanjut pembelajaran kita hari ini, Pak Guru ingin bercerita sedikit tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Nah, dalam proses pertumbuhan atau hidup dan pertumbuhan ini, manusia memerlukan makanan dan minum untuk proses pertumbuhan dan hidup. Selain makanan dan minuman, apa lagi yang dibutuhkan oleh manusia? Udara juga sangat berfungsi untuk pertumbuhan dan kehidupan manusia. Tanpa udara, tanpa makanan, apa kita bisa hidup dan bertumbuh? Jelas tidak bisa ya. Siapa yang tidak memerlukan makanan dan minuman? Tidak. Manusia itu memerlukan makanan, minuman, dan untuk pertumbuhan dan kehidupan. Apakah manusia selain dari manusia, apakah hewan dan tumbuh-tumbuhan juga memerlukan makanan dan minuman? Memerlukan. Sama dengan manusia, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman untuk bertumbuh. Cuman perbedaannya, kalau manusia makanan dan minumannya adalah yang makanan pokoknya adalah nasi seperti itu, sayur, ikan. Nah, kalau hewan apa? Daging. Kalau itu memerlukan air itu sebagai makanan. Sedangkan tumbuh-tumbuhan itu memerlukan air dan juga sebagai air untuk masa pertumbuhan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke topik materi kita hari ini. Adapun topik materi kita hari ini yaitu bagaimana kita bernapas. Bagaimana bernapas membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, di dalam melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari, apa saja kegiatan aktivitas kita sehari-hari? Salah satunya siapa yang bisa menyebutkan? Ya, salah satunya berolahraga. Lalu bermain. Bermain atau berolahraga itu tanpa bernapas, apakah kita bisa bermain dan berolahraga dengan sempurna? Enggak. Jadi bisa. Karena tanpa bernapas, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita tidak akan berjalan dengan baik. Alasannya kenapa? Karena tidak ada udara. Karena tidak ada udara yang masuk di dalam tubuh Kita. tidak ada tenaga di dalam tubuh kita. Jadi organ pernapasan pada manusia itu disebut apa? Siapa yang bisa tahu? Sekarang Pak Guru memberikan pertanyaan. Organ pernapasan pada manusia itu disebut atau alat pernapasan pada manusia itu disebut apa? Alat pernapasan pada manusia disebut apa? Pada manusia ini yang berfungsi untuk menghirup udara itu apa? Yang berfungsi untuk menghirup udara adalah hidung. Hidung itu fungsinya adalah untuk menghirup udara. Sekaligus sebagai alat pernapasan pada manusia. Nah, lanjut ke materi kita, bagaimana bernapas membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, misalnya kegiatan kita aktivitas anak-anak sebagai siswa, anak-anak dari rumah ke sekolah. Seandainya anak-anak datang ke sekolah ini,
dalam keadaan tidak bernapas, apa yang anak rasakan? Sesak nafas, Pertama, anak akan bernapas, kemudian sakit, karena anak-anak datang ke sekolah dalam keadaan tidak bernapas. Ya, seperti itu ya. Baik. Sekarang untuk kegiatan kita selanjutnya. Ya. Untuk kegiatan kita selanjutnya, Pak Guru akan membagi tugas kelompok ya. Pak Guru akan membagi 3 kelompok dalam ruangan ini, terdiri dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk mendiskusikan bagaimana bernapas dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas. Ya, coba dibentuk kelompoknya. Seperti tadi. Dibentuklah kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3. Harus kerja kelompok dari sama. Maya anak, nanti akan mana? Dua tak deh. Doh, nanti. Ya, ayo kita depan mirip. Ya, baik. Ya, nanti setelah anak-anak menyelesaikan tugas kelompoknya, nanti tugasnya kumpulkan di meja kuliah. Masing-masing kelompok memberikan alasan bagaimana bernapas itu bisa membantu kita dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Berikan alasan kalian. Alasan. Sudah, masing-masing kelompok sudah. Ya. Bagi kelompok yang sudah menyelesaikan, silakan dibawa ke meja Pak Guru. Oke, sudah kelompoknya selesai ya. Kumpulkan, biar kumpulkan. Sudah, kumpulkan. Kumpulkan ini Pak Guru. Dibaca Pak. Kumpulkan di meja Pak Guru. Silakan kembali ke posisi semula. Sudah selesai, masing-masing kelompok sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, sekarang Pak Guru akan mengambil kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Nah, adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan tugas kelompok ini yaitu anak-anak mendiskusikan
bagaimana bernafas dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi baru bisa simpulkan bahwa bernafas itu sangat penting bagi manusia dalam melakukan kegiatan atau aktivitas apapun ya. Salah satu contohnya kegiatan kita pada hari ini ya, kita sedang belajar. Nah, maaf, ada penting kerja bentar ya. Kegiatan kita hari ini kita sedang belajar. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak bisa belajar dengan baik tanpa bernapas? Siapa bisa menjawab? Tidak bisa. Siapa bisa menjawab? Coba, Ais. Tidak. Alasannya kenapa? Coba, tadi kan alasannya. Sekarang Ais siapa lagi? Coba bilang, tadi kan alasannya. Ya, karena di dalam tubuh kita tidak ada udara, sehingga tubuh kita akan merasa atau tidak kena itu melakukan pekerjaan atau aktivitas lain seperti sekarang ini kita sedang belajar. Nah, contohnya lagi apa? Misalnya anak-anak pergi melaut. Oleh itu kegiatannya apa saja? Misalnya dalam melakukan tugas atau aktivitas memancing, seandainya kita tidak bernapas, apakah kegiatan itu bisa kita lakukan dengan baik? Udara di dalam tubuh itu tidak dapat masuk ya, karena tidak udara akan masuk ke dalam tubuh kita itu melalui proses pernapasan yang disebut dengan hidung. Hidung itu adalah tempat keluar masuknya udara. Udara yang kita hirup setiap hidup itu akan masuk melalui hidung dan akan disalurkan itu ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita merasa kuat. Sebaliknya kalau udara tidak bisa kita hirup, maka tubuh kita akan terasa lemah. Di dalam tubuh kita tidak ada energi atau tenaga. Kita tidak mampu bekerja atau melakukan aktivitas lainnya. Baik anak-anak, jadi untuk materi pelajaran kita hari ini, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti proses pelajaran ini dengan penuh semangat. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita ini, Pak Guru ingin menutup pertemuan ini dengan satu kegiatan apa ya? Dan kita lakukan perpu presentasi ya. Masih ingat semuanya? Sekarang kita sama-sama ya. Siap? Kita perpu presentasi ya. Alfian, simpan dulu. Ya. Siap? Perpu konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.